guys, selamat datang di channel Hemindra. Di video kali ini saya membahas tentang si Realme 10 Pro 5G. Saya lagi guys. Sebenarnya ini HP sudah saya bahas beberapa video. Saya buatkan beberapa video. Jadi ini saya beli seharga 700.000, tapi wah, uang saya banyak juga keluar ya buat restorasi ini HP. Karena ya HP dengan posisi yang saya beli kemarin tuh bener-bener kayak nggak bisa disebut HP apa ya, bukan jadi kayak HP ya, kayak Android tanpa kamera gitu. LCD-nya juga KW merek Mito, yang dimana itu gambarnya aduh ini mirip kayak SD Plus-nya Realme zaman dulu gitu, yang kayak Realme 3, Realme C3 yang masih SD Plus gitu kan. Kayak Realme apa lagi yang masih SD Plus itu, itulah pokoknya. Bezel-bezelnya tebel banget, dagunya lumayan tebel, pinggir-pinggirnya ini lumayan tebel. Kalau yang ini kan dia memang kan walaupun IPS ini dia tipis karena dia teknologi layarnya khusus ya, katanya teknologi apa gitu. Jadi ini kalian bisa lihat ini kenapa bisa setipis ini ya, karena ini memang LCD ori copotan. Saya udah buatkan beberapa videonya ya. Jadi ini HP saya beli harga 700.000 dengan minus modul kameranya itu kotor ya. Jadi modul kameranya itu kotor gitu ya, karena ya kaca kameranya waktu itu pecah gitu. Saya udah ganti juga nih kan saya lihat. Jadi backdoornya pun ini terakhir kali ini saya udah saya ganti ya, jadi baru. Dan ini saya lem pakai lem T7000 ya, masih kelihatan tuh bekas-bekas lemnya. Jadi kalau misalnya agak kurang terang guys videonya, karena saya lighting saya itu lagi dipakai adik saya, jadi ya saya tanpa lighting. Saya pakai pencahayaan lampu kamar aja nih yang 14 watt ya. Jadi ya sorry kalau agak gelap dikit ya. Jadi ini HP ya otomatis sekarang jadi kayak normal aja gitu guys. Tuh kaca kamera saya udah belikan ya. Ini saya rekam di 60 fps juga, jadi agak gelap. Nah tuh saya turunkan ke 30 lah lagi pula ya nggak sih ya. Saya sudah turunkan ke 30 ya, jadi seperti ini guys, jadi udah normal ya. Jadi kemarin saya ini untuk LCD ya, jadi untuk modul kamera ini ori copotan yang masih normal ya. Nah untuk LCD nya kemarin ini ori copotan juga, tapi dia tuh sebenarnya minus ya. Kalau misalnya kita mau pengen nyari ori copotan yang benar-benar masih bagus itu ya mahal ya gitu. Jadi ori copotan yang masih bagus biarpun IPS itu tetap mahal, yang masih normal gitu ya. Ini pun kalian lihat di kamera kayak masih kayak normal kan HP-nya. Ini kalau misalnya saya deketin di sini kelihatan ya, saya coba ingin dari sini. Coba ya dari sini ya, kita kumpulin, saya tuh kelihatan ya. Kayak tuh. Ini saya udah pasangkan anti gores ya. Nah, terus kenapa dia di sini masih bagus? Apa namanya? Nah, ini ultra wide guys. Nah, kenapa di sini dia masih bagus walaupun anti goresnya, walaupun saya udah pasangkan anti gores, kenapa ini masih rata? Jadi sebenarnya kalau layar pecah itu sebenarnya ini pecahnya ini lumayan guys, cuman nggak terlalu begitu kelihatan gitu. Yang paling kelihatan cuman paling di bagian sini ya, ini paling parah di bagian sini. Kemudian di sini kalau nggak salah dia kayak gini pecahnya, jadi segaris begini. Yang bawahnya juga ada bergaris ya, cuman ini nggak kelihatan di kamera, bener-bener nggak kelihatan pecahnya, kayak masih normal tuh. Nah kalau misalnya dia agak diturunkan gini, dia agak kelihatan tuh pecahnya tuh, dia ke arah sini set gitu. Nah kenapa bisa jadi agak pecahnya jadi seperti ini, jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian kok dipasang anti gores kok malah rapi gitu. Kalau misalnya ini saya matikan, ini rapi ya tuh, tetap rapi ini tuh tetap rapi. Kenapa? Nah, jadi ini karena saya pakai lem UV. Jadi anti gores ini sebenarnya anti gores biasa yang pakai lem biasa, tapi saya pasang pakai lem UV lagi, jadi supaya rata guys. Jadi sebenarnya seperti itulah caranya. Jadi kalau bagi kalian yang punya HP yang layarnya retak pengen pasang anti gores kalau mau rapi, itu pakai lem UV. Kalian bisa pesan online sih. Nah untuk cara ngeringkannya itu ada alat khusus. Kalian bisa pesan juga di Shopee alatnya. Saya kalau misalkan pengen beli anti gores UV itu kalian sudah dikasih gratis alat lampu UV-nya sebenarnya gitu. Jadi saya udah berapa kali pasang anti gores UV, jadi alatnya saya punya banyak gitu. Tinggal beli lemnya aja gitu. Ya sebenarnya ini HP nggak ada untuk HP anti gores UV-nya. Untuk HP layar flat itu kebanyakan itu nggak ada guys sebenarnya ya. Tapi ini saya kasih lem UV dari lem yang pernah saya beli dulu, dan alatnya saya pakai alat yang bekas HP S20 Samsung S20 Plus yang dulu gitu. Alatnya alat
lampu UV-nya saya ada, kemudian lem UV-nya saya udah pernah beli dulu dan masih saya simpan sampai sekarang. Dan itu saya pakaikan di anti gores HP ini gitu. Sebenarnya HP ini sebenarnya aslinya pakai lem pakai lem biasa, anti gores yang biasa gitu. Tawan ini kan anti gores tipis sebenarnya. Ini anti gores kalau mau dibeli secara offline sih sebenarnya ini murah guys ya. 15.000, ini saya beli malah mahal betul gara-gara ongkirnya. Tapi bonus sih, ada bonus skin sama TG kamera gitu, cuma TG kameranya nggak mau nempel, nggak tahu kenapa. Jadi ya sudah, rata ya, rapi guys untuk anti goresnya, karena ini pakai lem UV. Kalau nggak pakai lem UV, ini saya awal pasang LCD anti goresnya saya pasang langsung, jadi saya nggak pakai lem UV, itu nggak rata. Jadi bagian sini ini nggak rata, bagian sini masih ada space lem yang nggak nempel, bagian sini juga. Nah bagian sini lebih parah, dia tuh kayak gini guys. Jadi bagian sini, ini saya gambar kayak gini ya, ini nggak nempel, jadi kelihatan kayak nggak nempel. Jadi kan di sini hitam semua karena nempel lemnya. Di bagian sini agak ke buram-buram karena dia nggak nempel bagian anti goresnya di sini. Nah di sini lah bisa lihat, jelek lah kalau begini saya bilang. Kayak mana ya? Terus saya mikir-mikir, oh pakai lem UV bisa ini. Terus saya ingat lagi, oh iya saya kan masih punya lem UV ya. Untungnya saya pakai lem UV. Jadi anti goresnya saya pasang pakai lem UV. Maka baru dia bisa rapi gitu. Cuman lem UV jenis gini biasa dia kurang awet sih kadang sebenarnya. Kadang dia bisa lepas juga gitu. Nah kayak ini kan nih, kayak misalnya nih bagian sini kayak udah mulai lepas kelihatannya, cuma ini perlahan-perlahan sih. Ini kalau bisa lepas lagi tinggal kita lem ulang ya. Mudah-mudahan lama sih baru dia bisa lepas gitu ya. Jadi ya intinya seperti itu sih. Jadi untuk LCD-nya ya original copotan, cuma minus gitu. Kalau misalnya kita mau beli original copotan yang normal, bahkan IPS aja kayak gini, untuk si Realme 10 Pro ini aja yang 120 Hz mungkin bisa habis 500 sampai 600-an mungkin, padahal masih IPS ya. Apalagi katanya teknologinya ini canggih gitu ya guys. Mungkin kalau misalnya kita mau beli pun sama LCD sama frame gitu guys, di SC atau service center itu lumayan mahal pasti. Kayak layar AMOLED sih pasti menurut saya sih. Saya mending kita beli ori copotan yang minus. Kalau di kamera pun nggak ada kelihatan minus nih, tuh nggak ada kelihatan pecah kan, sebenarnya pecah ini. Saya sih lebih baik begini ya guys, daripada kita beli LCD normal tapi KW, karena LCD KW itu jelek guys, jelek banget ketimbang LCD original. Ada beberapa HP yang biar diganti LCD apapun itu tetap jelek gambarnya. Tapi kalau misalnya dia pakai LCD ori itu bagus, beberapa HP gitu. Tapi ada HP yang dikasih LCD KW kadang masih bisa bagus gambarnya. Ya itu tergantung dari produsen LCD KW-nya, pinter apa nggak nge-tuning gitu kan supaya cocok sama itu HP gitu. Dari kualitas LCD mereka juga gitu, bagus apa enggak. Ya intinya kalau misalnya kalian pengen ganti LCD, lebih baik ke ori copotan, baik itu minus ataupun normal. Seperti itu sih kalau menurut saya guys ya. Dan ya kalian bisa lihat ini normal ya. Jadi untuk backdoornya ini udah baru, kaca kameranya udah baru, cuman di sini agak sedikit tidak nyambung. Ini untuk frame-nya warna merah ya. Ini seharusnya sih untuk varian warna hitam mungkin ya, mungkin. Ya tuh. Untuk sekarang ini ya, untuk si Realme ini ya mantap sih guys ya. Udah HP-nya juga kayak masih frame. Ini saya beli sama LCD sama frame ini masih mulus frame-nya tuh. Cuman di bagian minusnya aja dia agak ini dead. Bagian minusnya aja dia agak dead, sama LCD-nya juga pecah. Ya, dan segi kamera juga mantap tuh, tajam ya. Nah, bisa lihat lah tuh, tajam gitu nih kameranya. Sudah ini juga ada beberapa udah kelihatan yang gua mana kamera hasil kamera ini guys, untuk hasil kameranya bagus banget guys untuk hasil kamera dari Realme ini kok setelah kita ganti modul kamera ya. Cuman ada yang aneh dari kamera hasil dari kamera ini guys, menurut saya agak lebay guys. Jadi kalian bisa lihat di sini warna ungu dari dinding rumah, ini rumahnya ibu saya ya. Ini warna ungunya terlalu ungu, padahal aslinya nggak seperti ini guys warnanya, tapi tajam kameranya. Kalian bisa lihat di scene berikut lah untuk hasil kamera ya.
mantap lah, udah normal banget nih HP guys. Dan pada saat saya bongkar HP ini sempat saya kasih pasta. Jadi sebenarnya itu pasta teman saya beli buat buat PC sebenarnya. Saya pasang di saya aplikasikan di HP ini gitu. Dan untuk perubahan suhu menurut saya lebih improve ya, lebih adem ya HP-nya. Cuman nggak yang signifikan adem banget gitu. Jadi ini sudah saya kasih pasta juga, ripasta ya, itu ripasta. Sebenarnya HP Android juga bisa pakai pasta sih, cuma saya nggak tahu apakah pastanya itu khusus HP atau bisa pakai pastanya PC. Masalahnya saya pakai pasta PC kemarin. Masih pastanya saya taruh di sana. Ya ini dia udah mantap lah guys ya, HP ini udah normal, udah kayak baru lagi. Kalau mau dijual pun ini masih bisa. Sayangnya ya pecah layarnya itu aja sih. Yang nggak tahu ya, orang mau nggak gitu beli dengan posisi seperti ini. Orang-orang itu jeleknya begitu guys, kalau misalnya mereka jual HP itu kalau misalnya ada pecah gitu mereka nggak mau ya. Kalau saya sih yang penting LCD masih ori, pecahnya yang penting jangan terlalu parah ya, sampai layarnya itu sampai kelihatan gambarnya gitu ya. Saya yang penting kayak gitu ya. Yang kedua LCD nya harus benar-benar normal, no tompel gitu. Kalau misalnya kayak gini, wah ini masih mantap banget sih. Ini saya beli LCD sama frame lagi di online, lumayan mahal, 250 guys ini LCD sama frame original tapi minus ya. Udahlah ya. Kayaknya mungkin sekian aja untuk video kali ini, pembahasan si Realme 10 Pro 5G. Oh ya, terakhir nih guys ya, untuk HP ini dia susah dioprek ya. Jadi HP ini harus di downgrade ke Realme UI 4 baru bisa dioprek. Masalahnya saya udah sempat update ke Realme UI 5 dan ini seharusnya dia dapat Realme UI 6, cuman di sini nggak ada muncul. Ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya ini HP ini rollback ya, jadi maksudnya itu kalau kita update ke Realme UI 6 katanya ada anti rollbacknya katanya. Bukan katanya sih, di India sana katanya udah ada anti rollbacknya gitu misalnya di-update ke Realme UI 6 gitu. Jadi sampai sekarang saya biarpun muncul pun saya nggak berani update sih. Dan sebenarnya kalau misalnya saya ini mau downgrade, jadi ini HP ini harus di downgrade. Kalau misalnya kalian mau unlock bootloader HP ini harus di downgrade ke Realme UI bawaan HP-nya yang versi 4 ya. Tapi saya mau downgrade itu katanya harus di service center ya. Sedangkan di tempat saya nggak ada service center, apalagi Realme ya, nggak ada guys. Xiaomi ada, itu pun pihak ketiga, jadi harus dikirim lagi ke Samarinda atau Balikpapan loh. Dan ya begitulah namanya, kita tinggal di kota agak sepi ya, bisa dibilang sepi juga sebenarnya enggak juga, cuma nggak tahu fasilitas di sini masih agak kurang ya di Berau ini guys ya. Jadi ya seperti itulah. Ya, segitu lah buat video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan ya kita ketemu di video selanjutnya. Sayang banget ini HP nggak bisa dioprek ya, harus di downgrade dulu dan baru bisa di UPL gitu. Oke, sampai jumpa.